Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa bulan puasa berakhir. Nah, jadi kita selalu ingatnya Lebaran. Lebaran di Betawi khususnya ada ketupat. Bahkan operasi polisi, operasi ketupat. Sebenarnya apa sih makna ketupat? Kali ini kita akan membahas itu dengan Pak Kiai Lutfi Hakim MA selaku tokoh masyarakat Betawi dan juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Jadatul Mubtadi. Nah, kita akan mendengarkan nih Pak Kiai. Apa kira-kira makna ketupat sendiri, Kiai? Baik, terima kasih Bang Amsori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa sekalian, sesaat lagi kita akan menuntaskan ibadah puasa kita yang panjang di bulan suci Ramadan ini. Dan di akhir, di penghujung, kita akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Namun dalam bahasa kita itu disebut Lebaran. Lebaran itu identik dengan ketupat. Oleh karenanya simbol Lebaran itu tidak pernah bisa dilepaskan dari simbol kulit ketupat. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, saya juga tidak tahu pasti nih asal muasalnya, asbabun nuzulnya. Kenapa Lebaran itu harus dikaitkan dengan ketupat? Karena boleh jadi itu sebetulnya bentuk kearifan lokal yang dituturkan oleh leluhur-leluhur kita dulu. Ini berkaitan dengan pohon kelapa juga ya, dan makanan pokok kita beras. Sunan Kalijaga pernah berpetuah kalau mau naik jangan naik tangga. Kenapa? Karena tangga butuh sandaran. Sandaran yang nggak kuat kita bisa jatuh. Tapi kalau mau naik, naiklah pohon kelapa. Pohon kelapa tidak pernah menjatuhkan orang yang menaikinya, kecuali orang itu sendiri yang menjatuhkan akibat banyak faktor. Karena lemahnya fisik, kurang kuatnya berpegangan, atau hal yang lain. Nah, saat kita naik pohon kelapa sampai puncak, kita akan mendapatkan buah kelapa. Buah kelapa itu simbol dari orang mencari ilmu dan spiritualitas. Awalnya kasar, penuh serabut. Setelah serabut selesai, ada batoknya. Batoknya dikupas, maka ada kelapa. Sehingga kembang kelapa itu menjadi banyak simbol kearifan lokal bagi masyarakat kita. Kalau di Betawi dia itu menjadi rambut ondel-ondel. Simbol kelapa itu warnanya yang bagus emas, bahwa sebetulnya setelah kita beribadah puasa Ramadan, maka kita diibaratkan telah mendapatkan emas yang begitu berharga, yang begitu luar biasa, terutama untuk kepribadian kita. Namun ini kadang tidak pernah kita kupas lebih jauh. Kita hanya selesai pada ketupatnya aja. Dan di situ juga ada sumber pokok makanan kita. Yang sebutir beras yang kita makan pun itu mengalami proses yang panjang. Dari mulai pembibitan, kemudian penggarapan lahannya, lalu penanaman, terus nandur segala macam, sampai memeliharanya dari banyak tanaman-tanaman yang tidak layak untuk bercampur, pengairan, dan ini melibatkan banyak orang. Kemudian setelah pohon padi itu matang, dipotong, digeprak, digiling,
dikemas, panjang prosesnya. Bahwa seharusnya yang kita sadari, satu butir beras yang kita makan pun ini ada banyak jasa orang yang seharusnya kita syukuri. Jangan kemudian kita menjadi takabur karenanya. Itu makanya kenapa dia harus ketupat. Nah, inilah kearifan lokal yang justru harus kita pelihara, apalagi dalam situasi di mana gerakan intoleransi dan radikalisme udah cukup merebak di kalangan kita. Kalau kata orang Betawi itu, kita ini nanti jangan seperti eceng gondok, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berdahan, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh arus sekecil apapun. Inilah orang yang tidak punya akar tradisi. Kalau dalam prinsip NU itu al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhd bil jadidil aslah, memelihara yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Tradisi yang orang tua kita wariskan secara turun-temurun tidak seluruhnya buruk dan tidak seluruhnya baik, tapi kita tetap harus pertahankan apa yang baik. Jangan serta-merta kita buang begitu saja lalu kita mengadopsi nilai-nilai baru yang sebetulnya kadang tidak cocok untuk kita. Kita rawat yang lama yang baik tanpa mengabaikan yang baru yang lebih baik, sehingga kita bisa memadukan keduanya. Jangan semerta-merta kita buang yang lama karena kita anggap kuno, kita anggap norak, yang pada akhirnya nanti kita terjebak ke dalam situasi yang membingungkan, teralienasi akibat ketidakmampuan kita memberikan makna pada kehidupan kita sendiri. Nantinya ini memudahkan kita terjebak ke dalam gejala kultus dan fundamentalisme. Oleh karena itu kearifan lokal ini perlu. Jadi kenapa Lebaran itu harus berketupat? Karena sebetulnya ada banyak hal, banyak hikmah, banyak nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada orang tua kita. Oleh karenanya jangan hanya putus sebatas ketupat, tapi kedalaman makna, kandungan, muatan-muatan yang ada di dalamnya tidak pernah kita gali dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa Lebaran identik dengan ketupat? Karena kita mendapatkan emas sebagaimana kulit daripada pelepah kelapa itu sendiri yang berwarna kekuningan. Itu adalah simbol keemasan. Selesai kita menuntaskan ibadah puasa yang panjang dengan menyempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain, keluar kita ibarat sebuah emas yang begitu berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Makanya kalau juara dapatnya emas kalau pertama. Ya. Nah, jadi semoga kita menjadi orang yang beruntung dan menjadi pemenang. Ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Betawi rempuk, FBR hidup, kurang ajar dihajar, semudah tabek kita rebus.